Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil produk kami, yaitu pot bunga semen colorful berbahan handuk bekas. Alasan disusunnya proposal PKMK pembuatan pot bunga dari handuk bekas berbahan dasar semen. Yang pertama adalah pengelolaan limbah tekstil, di mana solusi untuk mengurangi limbah tekstil dengan handuk bekas. Yang kedua adalah potensi bisnis berkelanjutan, peluang dari produk berkelanjutan. Yang ketiga adalah inovasi konstruksi ramah lingkungan, penggunaan handuk bekas dan semen sebagai bahan ramah lingkungan. Yang keempat adalah dampak lingkungan yang lebih rendah, di mana upaya untuk dampak limbah tekstil terhadap lingkungan. Yang kelima adalah edukasi tentang daur ulang, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya daur ulang tekstil. Potensi dan peluang pasar yang pertama adalah segmen pasar lingkungan. Masyarakat yang semakin sadar akan lingkungan menjadi segmen penting. Yang kedua adalah pasar produk berkelanjutan. Konsumen saat ini cenderung memilih produk yang memberikan solusi berkelanjutan. Yang ketiga adalah pasar hobi dan dekorasi rumah. Produk dekoratif seperti pot bunga memiliki pasar yang stabil di kalangan mereka yang gemar menghias rumah atau taman. Yang keempat adalah pasar penggemar DIY. Ada permintaan yang signifikan dari konsumen yang senang membuat produknya sendiri. Selanjutnya, jenis ketiga yaitu ada jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi model berwirausaha dengan memaparkan perbedaan dan keunggulan produk PKMK dibanding dengan produk-produk sejenis yang sudah ada, yaitu pertama ada handuk bekas dan semen, yang kedua ada proses produksi, yang ketiga ada ukuran dan desain, yang keempat ada inovasi material, dan yang kelima ada aspek ramah lingkungan. Selanjutnya ada karakteristik pasar sasaran atau calon konsumen. Harus diungkapkan keberadaannya dan sebarannya. Dan yang pertama ada ibu-ibu rumah tangga, yang kedua ada sebagian pencinta bunga, dan yang ketiga ada penggemar DIY. Selanjutnya pada bab 2 gambaran umum rencana usaha, di mana kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Yang pertama ada potensi sumber daya lingkungan, di mana ada limbah tekstil yang tersedia dan material bangunan sekunder. Yang kedua ada peluang pasar dari kondisi lingkungan, di mana ada kesadaran lingkungan yang meningkat, tren produk berkelanjutan. Dan yang terakhir ada analisis ekonomi usaha yang direncanakan, yang dimana ada biaya produksi yang berpotensi rendah, harga jual yang bersaing, dan peningkatan branding dan pemasaran. Oke baik, selanjutnya ada cash flow atau laporan arus kas dari hasil usaha kami, dimana ada modal awalnya yaitu 1.500.000, terus ada arus kas dari aktivitas operasi, di mana ada arus kas masuk, penjualan tunainya itu sebanyak 13.500.000, terus yang kedua ada arus kas keluar, di mana ada beli bahan pot bunga dan biaya gaji karyawan itu sebanyak 3.600.000. Jadi arus kas dari aktivitas operasi itu sebanyak 10.900.000. Terus yang selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi, di mana ada arus kas keluar. Yang pertama ada belanja peralatan itu sebanyak 1 juta, terus belanja stok perlengkapan itu ada 200.000. Jika dijumlahkan itu sebanyak keseluruhannya 1.200.000, terus dikurangi dari arus kas dari aktivitas operasi itu sebanyak 9, jadi hasilnya itu sebanyak 9.700.000. Jadi kas dan setara kas pada akhir periode itu sebanyak 13.400.000. Adapun materi saya di mana pada bab 3 ini mengenai metode pelaksanaan. Yang pertama ada input ini, membahas tentang bahan-bahan dan alat yang digunakan, di mana bahannya ada handuk, semen, cat, thinner, dan ember. Kemudian dan alat, di mana alatnya kuas, gunting, ember, sekop. Selanjutnya pada metode pelaksanaan yang kedua ada proses potong handuk bekas menjadi potongan kecil sesuai keinginan, sesuai dengan ukuran pot bunga yang ingin kamu buat. Siapkan semen instan dan air sesuai petunjuk penggunaan pada kemasan. Campurkan semen dan air dalam ember atau wadah, aduk hingga menjadi adonan yang kental namun mudah dicetak.
Letakkan potongan-potongan handuk bekas ke dalam campuran semen. Pastikan handuk terendam sepenuhnya dalam adonan semen. Gunakan ember atau cetakan pot bunga untuk membentuk pot bunga dari campuran semen dan handuk. Biarkan pot bunga mengering sesuai petunjuk pada kemasan semen. Proses pengeringan dapat memakan waktu beberapa hari. Setelah pot kering, maka pot siap dicat sesuai warna yang diinginkan. Adapun materi saya pada bab 3 membahas mengenai metode pelaksanaan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu ada output hasil dari produk kami. Selanjutnya ada evaluasi, di mana evaluasi ini terbagi menjadi 2 pemasaran. Yang pertama ada pemasaran online, yaitu strategi pemasaran dapat difokuskan pada platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, di mana cerita tentang produk dan nilai-nilai keberlanjutannya dapat disampaikan dengan jelas. Yang kedua ada pemasaran offline. Bagaimana pemasaran offline ini untuk berinteraksi langsung dengan calon pembeli, menjelaskan aspek keberlanjutan produk, dan memamerkan variasi pot bunga yang tersedia. Sekian dari saya. Pada bab 4, saya akan menjelaskan 2 materi, yaitu di mana materi tentang anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya. Dalam anggaran biaya, jenis pengeluarannya ada 4, yaitu alat yang digunakan, bahan habis pakai, biaya operasional, dan biaya lain-lainnya. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis pengeluaran alat yang dibutuhkan. Sumber dananya yaitu Belmawa, perguruan tinggi, dan mandiri, yaitu sebesar 8 juta. Yang kedua bahan habis pakai, di mana sumber dananya yaitu dari mandiri sebesar 895, dan yang ketiga biaya operasional, sumber dananya itu berasal dari mandiri yaitu sebesar 950, dan yang keempat yaitu biaya lain-lainnya, di mana sumber dananya berasal dari mandiri sebesar 350. Jadi total semua jumlah yang biaya anggaran yang diperlukan yaitu sebesar 10.195.000. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang materi jadwal kegiatan, di mana jadwal kegiatannya yaitu yang pertama yaitu pengadaan bahan baku. Yang bertanggung jawab yaitu Aisyah Sapitri, Nur Afni, Nur Elsi, Muhammad Rizkal Farisi, dan Muhammad Fauzi Ladiat. Yang kedua, jenis kegiatannya yaitu di mana pembuatan produksinya yaitu bertanggung jawab yaitu Muhammad Fauzi Ladiat. Yang ketiga, promosi produksi, yang bertanggung jawab yaitu Nur Afni, dan yang keempat yaitu penjualan produk, yang bertanggung jawab yaitu Nur Afni, dan yang kelima yaitu ekapilutasi hasil pelaksanaan, yang bertanggung jawab yaitu Nur Elsi, dan yang keenam yaitu laporan akhir kegiatan, yang bertanggung jawab dalam hal tersebut yaitu Aisyah Sapitri. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan kami. Saya sebagai ketua kelompok mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.